Every time I pull my hair out, was any out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layer, but boys are layer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Khairina Yulianita dengan NIM 12120721137. Saya berasal dari Lokal Ilmu Hukum E semester 6. Di video kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Hukum Laut yang berjudul Landasan Kontinen. Landasan kontinen. Apa sih sebenarnya landasan kontinen itu? Landasan kontinen atau continental shelf itu diartikan sebagai daerah dasar laut dan tanah di bawahnya itu dan di luar batas laut wilayah bukan dari pantai sampai mencakup seluruh kelanjutan alamiah dari wilayah daratan negara, pantai yang bersangkutan sampai ke pinggir terluar atau continental margin, termasuk slope dan rise. Menurut definisi Konvensi Hukum Laut 1958 dalam pasal 1 tentang landasan kontinen itu ada dua. Yang pertama, landasan kontinen itu adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial sampai kedalaman 200 meter untuk tujuannya eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alamnya. Yang kedua, dasar laut dan tanah di bawahnya itu di luar batas kedalaman 200 meter sampai di mana kemampuan teknologi dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya. Kemudian untuk definisi dari landasan kontinen menurut Konvensi Hukum Laut 1982 pada pasal 76 ayat 1. Landasan kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang telanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil itu dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorialnya diukur. Dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Kemudian, alternatif dari penentuan batas terluar dari landasan kontinen ini dinyatakan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Yang pertama, didasarkan pada titik tetap terluar di mana ketebalan batu endapan atau sedimentary rock paling sedikit itu sebesar 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dengan kaki lereng kontinen. Yang kedua, jarak 60 mil laut dari kaki lereng kontinen. Yang ketiga, batas terluar dari landasan kontinen ini tidak boleh melebihi 350 mil dari garis pangkal di mana batas teritorial diukur. Yang keempat, batas terluar dari landasan kontinen ini tidak melebihi dari 100 mil dari garis kedalaman 2.500 meter. Selanjutnya, penentuan batas landasan kontinen itu dapat dibagi dalam 3 kondisi. Yang pertama itu adalah penentuan batas landasan kontinen itu kurang dari 200 mil laut. Kemudian batas terluar dari landas kontinennya adalah sejauh 200 mil atau berhimpit dengan batas zona ekonomi eksklusif. Konsep ini sebenarnya dikenal dengan co-extensive principle. Yang kedua adalah penentuan batas landasan kontinen itu lebih dari 200 mil. Batas terluar landas kontinen ini mengacu pada 4 ketentuan. Ketentuan pinggir luar tepian kontinen. Yang keempat, yang ketiga, penentuan batas landas kontinen itu yang berbatasan dengan negara pantai lainnya. Batas terluar landas kontinen itu mengacu pada perjanjian antara negara yang berkepentingan. Hal ini terjadi jarak antar negara kurang dari 400 mil. Nah, untuk menentukan batas landas kontinen sesuai dengan UNCLOS 1982, maka diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai garis pangkal, kaki lereng kontinen, pinggiran luar tepian kontinen, dan punggungan dari kontinen itu. Garis pangkal. Apa sih sebenarnya garis pangkal itu? Garis pangkal itu menurut UNCLOS 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah
low water line, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yuridiksinya itu diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Dalam UNCLOS 1982 dikenal beberapa macam garis pangkal. Yang pertama ada garis pangkal normal, yang kedua garis pangkal lurus, yang ketiga adalah garis pangkal penutup, yang keempat adalah garis pangkal kepulauan. Yang kedua adalah kaki lereng kontinen. Karakteristik dari kaki lereng kontinen itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah garis lipatan atau joint line, itu antara dua lereng atau permukaan yang berbeda. Yang kedua, garis penghubung antara dua struktur kerak yang berbeda. Yang ketiga, permukaan atas yang mewakili struktur asli dari kerak tepian kontinen. Yang keempat, permukaan bawah yang mewakili struktur endapan dari kerak tepian kontinen yang sesuai. Kemudian yang terakhir itu adalah permukaan teratas dari yang memiliki gradien yang lebih besar dari permukaan yang lebih rendah. Yang ketiga adalah penentuan pinggir luar tepian kontinen. Pinggiran luar tepian kontinen dapat ditentukan melalui pendekatan batu endapan atau sedimentary rock, atau disebut juga dengan geologi atau geomorfologi, dan kriteria jarak kedalaman atau disebut dengan depth distance criteria. Kemudian yang mana terdapat pembatasan mengenai pinggiran luar tepian kontinen dari suatu negara pantai, yaitu tidak boleh melebihi 350 mil laut dari pangkal garis atau 100 mil dari garis kedalaman. Kemudian yang keempat adalah penampakan dasar laut atau ridges. Pasal 76 UNCLOS menyatakan bahwa ada 3 buah jenis dari penampakan dasar laut dalam, yaitu yang pertama adalah oceanic ridges of the deep ocean floor, paling terdalam. Yang kemudian submarine ridges. Yang ketiga adalah submarine elevation. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban negara di landasan kontinen. Hak dan kewajiban negara pantai atas landasan kontinen itu diatur dalam pasal 77 UNCLOS. Ada beberapa hak dan kewajiban atau yurisdiksi dari negara pantai pada landasan kontinen itu. Yang pertama adalah hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksplorasi dari sumber daya alam di atas landasan kontinen. Yang kedua adalah hak untuk memasang kabel-kabel dan pipa-pipa saluran. Yang ketiga, hak yang berhubungan dengan pencemaran atau polusi. Yang keempat, hak untuk membangun pulau buatan, instalasi-instalasi, dan struktur-struktur pada di atas landasan kontinen. Yang kelima, hak untuk memberikan wewenang untuk melakukan pengeboran pada landasan kontinen. Yang keenam, hak untuk mendapatkan zona keselamatan. Kemudian yang ketujuh adalah yurisdiksi eksklusif dari negara pantai. Berarti ada beberapa yurisdiksi dari negara pantai itu sendiri. Nah, dengan adanya pengaturan konsep pada landasan kontinen dan hak kewajiban dari negara pantai atas landasan kontinen ini, hal itu dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara negara pantai atas landasan kontinen. Misalnya dalam masalah klaim area antara batas landasan kontinen dari negara-negara berpantai, baik batasan negara berhadapan maupun negara yang berdampingan.